Thank Apa you, bro. kabar? Bu Baik, kabarnya Floren yang hao pan. baik. Yes, Ni yes. hao pan. 非常好。非常好，tapi 今天我们不讲华语。 Yes. 喂， Siap. Luar kalau biasa. 讲华语他们不明白。 Saya ingin menyapa dulu teman-teman Bu Floren, boleh ya? Silakan. Ya. Bukan Ya, lautan. kenalkan ini Bro Freddy. Siap. Bukan lautan, tapi kolam susu. Perkenalkan, nama saya Freddy Su. Oke, oh, Yes. keren banget kan sapaannya. Kayak ternyata nih pelantun pantun nih ya. Iya. Nah, Bro, kan teman-teman siap. nih mungkin ada yang sudah tahu mengenai Bro Freddy, ada yang belum tahu nih, ya kan? Ya. Tapi kalau haupangnya kayaknya semua tahu tuh. Ya, boleh cerita nggak sedikit? Tadi saya udah cerita, tapi kayaknya banyak teman-teman yang baru masuk nih ya. Nih saya lihat ada Bro Freddy, siapa nih yang baru masuk? Boleh cerita sedikit nggak, Bro? Siapa sih Freddy? Siapa sih Freddy? Su, ya. Ya, saya taunya Cakrawala loh. Iya. Memang Freddy Su ini lebih dikenal sebagai penyiar Radio Cakrawala. Tapi selain sebagai penyiar Cakrawala, saya juga sebagai MC profesional dan menekuni dunia acting. Ataupun main di film layar lebar, lalu sinetron, dan film-film pendek, serta menjadi public speaker untuk berbicara di hadapan umum, membawakan topik seperti itu. Dan sekarang ini ada aktivitas lainnya, menulis buku, serta menulis lirik lagu. Oke, wow, banyak banget nih profesinya nih. Ya, by the way, kan ini ya, kalau orang ngomong Freddy Su itu kayaknya identik banget dengan Radio Cakrawala nih. Udah berapa lama sih di Cakrawala? Di Cakrawala baru, Bu, baru 19 tahun. Jadi sekitar tahun 2001 saya mulai jadi penyiar di Cakrawala. Baru 19 tahun. Wow, bener, pantesan aja Freddy Su identik dengan Cakrawala, no wonder ya. Oke, ngomong-ngomong itu, kok bisa sih terjun ke dunia penyiar radio gitu? Ini satu pertanyaan yang mantap dari Bu Floren. Jadi awalnya itu saya bisnis tekstil, Bu, main tekstil, bahan-bahan tekstil. Karena saya penggemar radio Cakrawala, saya dengerin. Lalu ada seorang teman minta dianterin ke Cakrawala karena mau jadi penyiar. Ketika itu saya tolak karena saya sedang sibuk. Akhirnya masuklah penyiar lain, sebutlah namanya si A ya. Selang berapa waktu kemudian teman saya telepon lagi, dia mau jadi penyiar. Dan saya untuk nolak yang kedua kalinya nggak enak, Bu Floren. Jadi saya pikir kasihan teman udah minta tolong satu kali tolak, yang kedua kali akhirnya saya temenin. Saya temenin, bonceng dia naik motor sampai ke sana, dulu di Jembatan Batu. Ternyata ketika itu atasan yang ketika itu sudah menjadi atasan saya bilang bahwa sudah full, tidak menerima penyiar. Tapi dia ngobrol-ngobrol dengan saya dan teman saya, yang mau jadi penyiar siapa? Saya bilang teman saya, bukan saya. Tetapi 1 minggu kemudian, yang dipanggil saya, Bu. Saya yang dipanggil dan saya yang dipilih. Jadi sebenarnya adalah hanya mengantar teman, tapi saya yang dipilih gitu loh. Aneh, jadi benar-benar accident, bener kan? Oh, itu memang udah namanya suratan Tuhan tuh. Yes. By the way, saya sih nggak pernah loh ya, siaran radio tuh nggak pernah. Walaupun waktu masih kuliah pernah sekali, terus habis itu saya bilang gini, kok saya cempreng banget ya. By the way, boleh dong bagi tips ya, kan teman-teman saya rasa banyak yang nggak pernah di dunia radio juga. Sebenarnya menurut Bro itu bagaimana sih menjadi penyiar radio yang bagus ya? Yang bagus, yang baik lo ya. Oke. Saya menggunakan cerita boleh ya? Cerita pendek ya? Boleh. Untuk menjadi penyiar radio itu menurut versi Freddy Su. Jadi ada 3 kategori penyiar radio, ada A, B, dan C. Nah, ada orang bertanya kepada si A, kamu ngapain di sini? Si A mengatakan, daripada nganggur Pak atau Bu, saya mendingan ngisi waktu dengan siaran. Ngisi waktu dengan siaran daripada nganggur. Itu jawaban si A. Lalu, orang tersebut menanya kepada penyiar radio yang kedua, yang ke B. Kamu ngapain di sini? Yang B mengatakan, saya mau cari uang. Lumayan. Kerja jadi penyiar radio. Itu adalah jawaban yang si B. Yang ketiga, ditanya, kamu ngapain di sini? Yang ketiga itu ditanya, ngapain kamu di sini? Dia mengatakan bahwa, saya ingin memberikan kebahagiaan.
saya ingin memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui radio ini, melalui media ini. Dan C adalah kategori penyiar yang saya pilih. Jadi saya bekerja dengan passion, saya punya kesempatan melalui radio untuk menyebarkan kebaikan, untuk memberikan kebahagiaan. Seperti itu, Bu. Jadi benar-benar kerja itu bukan seperti kerja, tapi memang benar-benar passion, punya satu tujuan besar di situ ya. Ya, jadi Confucius pernah mengatakan begini, Bu. Pilihlah pekerjaan yang Anda sukai, maka Anda tidak akan pernah bekerja sehari pun dalam kehidupan Anda. Jadi mencintai pekerjaan itu adalah begitu luar biasa. Kita begitu enjoy, kita begitu menikmati. Saya catat nih ya, Baru mulai udah dapet ilmu. Saya lihat dulu ya, teman-teman di sini, teman-teman di sini boleh share loh ya, kalian tuh dari mana ya? Ada nggak kalau yang belum kenal Freddy Su ya? Freddy Su nih kalau di Instagram nih dikenalnya Freddy Su Cakrawala, tuh kan identik dengan Cakrawala kan? Wow, nama Instagramnya aja Freddy Su Cakrawala ya. Nah, baru mulai dikit aja udah dapet ilmu kan? Kondisi bener-bener loh ya. Oke, bro. Kan kalau jadi penyiar radio itu kan suaranya yang terdengar oleh teman-teman itu kan harus riang, bener gak? Iya. Harus betul, cerah. Yes, karena suara itu walaupun nggak kelihatan muka pun kan tertular ya. Pernah nggak sih kalau pas jadwal siaran tapi moodnya tuh lagi nggak oke, lagi sedih, lagi marah, mungkin juga habis berantem atau apapun. Gimana tuh cara mengatasinya? Bu Floren ini dahsyat dalam bertanya, luar biasa ini Bu Floren ini. kan tugas kita hari ini adalah menggali nih. Kapan lagi punya waktu nih? Jadi ini pertanyaan yang haupang Bu, yang luar biasa. Nah, pasti pernah Bu. Pasti bagaimana mood itu ketika tidak enak sedang siaran, sedang sedih, sedang marah, sedang bete, sedang galau, itu pasti semua penyiar pun akan menemui hal seperti ini. Tapi ketika saya seperti itu, saya akan melepas beban itu ketika mulai masuk ke ruang siaran. Saya akan lepas beban itu. Karena beban yang dibawa kemanapun akan menjadi berat. Dan akan merubah mood. Nah, bagaimana melepasnya? Ketika saya sudah masuk dalam ruang siaran, saya harus menjadi seorang Freddy Su yang penyiar yang sebenarnya. Saya tidak membawa masa lalu saya di luar. Berdoa salah satu kekuatan yang luar biasa. Saya putar-putar lagu yang happy untuk merubah keadaan saya. Dan tidak kalah penting, selain berdoa, memutar lagu yang happy, persiapan itu penting Bu Floren. Jadi saya harus punya persiapan yang mumpuni agar apa yang saya bicarakan sudah terstruktur, sudah ada arahannya. Karena kalau lagi bete, lagi galau, nggak ada materi yang bagus, nanti malah ke bawah-bawah lagi. Bisa blank. Iya, bisa blank. Betul. Jadi benar-benar memang diri sendiri yang harus punya punya cara ya, metode untuk benar-benar mengendalikan itu emosi dan pikiran ya. Wah, teman-teman. Gini Bu Floren. Udah dapat ilmu lagi nih. Ya. Saya tidak bisa mengendalikan keadaan ini untuk cepat berubah, keadaan yang terjadi. Tetapi saya bisa mengendalikan suasana hati saya. I see. Yes. Contohnya sekarang kan Ya. Contoh sekarang ya, siapa tahu 1 jam atau setengah jam yang lalu ada kejadian apa kan kita harus bertampil tetap ceria, kendalikan gitu ya. Luar biasa nih ya. Teman-teman kan kita nggak pernah tahu profesi di balik mic ya. Kalau radio itu kan di balik mic, bukan di balik layar ya, di balik mic ya. Itu ada kiat-kiat apa nih? Hari ini kita dapat ilmunya nih ya. Oke, sebelumnya saya sapa dulu. Teman-teman yang baru hadir di sini, kasih tos dong. Ya, hari ini udah belajar banyak kan. Wah, ada siapa saja di sini? Ada Teddy. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti terakhir aja ya. Soalnya ilmunya tuh banyak banget, nggak boleh ada yang kelewatan nih ya. Ada Bu In, ada... tos. Oke, kita lanjut. Bro, di Cakrawala kan ada... banyak ya. Oke, ada banyak. Oke, welcome. Ada siapa nih? Email dan sebagainya. Nah, teman-teman kan kalau kita tahu radio Cakrawala itu kan tahu KISS ya. Teman-teman yang baru hadir, tadi di awal saya sudah cerita sebelum Bro Freddy hadir. KISS itu bukan ini loh ya, bukan bukan itu. Radio Cakrawala punya satu kisah satu acara yang sangat bagus banget, itu namanya KISS, KIS
bukan KISS ya, Ya, KIS. KISS. Itu kan Bro yang bidanin ya, yang Ya, membidanin betul. lahirnya acara KISS. Boleh cerita Betul, nggak betul. Bro? Jadi awalnya saya membuat satu program namanya Ko Freddy Su, kisah obrolan bersama Freddy Su. Yang saya undang itu adalah saya undang selebritis terkenal di Indonesia, saya undang. Lalu program itu berjalan sekian tahun, saya merubah menjadi Sekoci Baris. Serunya Koko Cici bareng artis. Kembali selebritis saya undang. Ya, dan Sekoci. baris. Jadi sekian tahun berjalan, saya merasa nggak ada tantangannya, Bu. Jadi hanya mengangkat sisi dari selebritis. Bukan tidak baik ya, baik. Tapi saya ingin ada satu tantangan yang bisa program ini bermanfaat. Apa? Karena di media-media itu kan boleh dikatakan untuk program-program yang positif sangat boleh dihitung dengan jari, Bu ya. Bukannya nggak ada, tapi sangat terbatas gitu loh. Akhirnya saya mengajukan kepada atasan saya mau buat program KISS, kisah inspirasi sukses. Contohnya begini, Bu. Kisah inspirasi sukses. Ya, itu singkatan dari KISS ya, teman-teman ya. Contohnya begini, ketika saya undang seorang tukang kue yang di jalanan kepada bos, kenapa kamu undang dia? Ternyata walaupun di jualan kue di jalanan, anaknya sekolahnya sudah tamat kuliah, sudah jadi dokter, sudah jadi insinyur, sudah jadi orang-orang hebat. Kan inspirasi ini yang luar biasa. Betul. Jadi kisah inspirasi nggak harus orang yang memang top di koran, di media. Nggak harus ya. Nggak, Bu. Nggak ada. Bagaimana dia memberikan ada 3 syarat. Motivasi, inspirasi, dan penuh arti. Itu adalah 3 syarat untuk menjadi tamu KISS. Motivasi, ada motivasinya, ada inspirasinya, dan juga penuh arti. Jadi kayak contoh tadi. Ya. Saya yang belajar nih, saya yang belajar dari Bro nih. Jadi kalau seorang kayak tadi contoh penjual kue, karena dia bisa berjuang sampai anak-anaknya menjadi sukses secara misalnya contoh lulus kuliah jadi dokter dan sebagainya, itu memang benar loh, itu sangat menginspirasi. Tapi mungkin buat orang luar banyak yang nggak tahu gitu, karena dianggap yang sukses itu yang ada nama besar gitu ya. Banyak di program saya tamu-tamu yang berkebutuhan khusus, bagaimana dia bisa excited, yang dulunya dianggap oleh masyarakat dipandang rendah, mungkin ada sebagian keluarganya menganggap dia sampah, menganggap dia bahwa orang ini tidak berguna, tapi dia justru mampu bangkit dan memberikan suatu hal yang luar biasa, punya prestasi yang luar biasa. Jadi ada banyak sekali, entah itu dia berkebutuhan khusus, entah itu autis, entah itu KDRT dan sebagainya, narkoba, lembah hitam dan sebagainya, dia mampu menjadi orang yang baru, manusia yang baru, bahkan bisa memberikan inspirasi. Itu yang luar biasa. Jadi from zero to hero. From zero to hero, ya. Dan everybody can be a hero. Yes. Good. Bro, kan Bro sangat passion ya. KISS ini aja sudah berapa tahun? KISS sekitar 5-6 tahun, Bu. 5-6 berarti tahun. Sudah cukup lama ya. Dan di saya awal dari terus terang, saya terus terang, saya sering loh lihat Bro tuh di film-film pendek loh, film-film inspirasi pendek-pendek yang berapa menit ya. Jadi Bro kan passion banget nih mengenai hal-hal yang bersifat positif nih. Betul. Ya kan? Betul. Nah, apa sih yang membuat Bro selalu misalnya contoh KISS di Cakrawala nih yang kisah yang positif, terus bikin film pendek positif. Kalau saya perhatikan juga MC acara biasanya juga acara-acara yang pasti sangat positif juga. Apa sih yang membuat Bro memilih untuk tetap positif? Ini satu. Karena hari ini topik kita adalah tips to stay positif. Kayaknya banyak nih yang butuh topik ini dari Bro nih. Ibu Floren ini memiliki pertanyaan-pertanyaan berbobot dan luar biasa. Karena tamunya berbobot, jadi harus digali semua. Kalau nggak kegali semua, rugi saya. Jadi, terima kasih Bu. Kenapa saya memilih untuk positif, stay to positif? Kita akan sulit putus asa jika mampu memelihara pikiran positif, tindakan positif, pekerjaan yang positif. Karena pikiran yang negatif itu akan menjatuhkan kita. Itu satu. Yang kedua adalah saya catat nih. Jadi kita akan sulit putus asa kalau kita mampu memelihara pikiran yang positif, perbuatan yang positif. Karena pikiran negatif akan menjatuhkan kita. Itu satu, Bu. Yang kedua adalah berpikir positif ataupun berbuat yang positif akan membuat saya
melakukan segala sesuatu lebih baik. Berbuat sesuatu lebih baik daripada berpikir yang negatif atau berbuat yang negatif. Nah, kenapa saya passionnya adalah positif? Karena gini Bu, bagi orang yang berpikir positif, mereka bisa melihat, mereka bisa berpikir, duri yang tajam itu, yang membahayakan itu justru memiliki bunga yang indah. Oke, mawar contohnya. Yes, bunganya indah kan? Tapi memang ada duri. Iya. Tapi kalau orang hanya melihat durinya saja, dia tidak bisa melihat keindahan mawar itu. Karena memang untuk berbuat positif, berpikir positif, memang butuh tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi kalau kita tidak try, tidak mencoba, maka itu akan menenggelamkan kita, Bu. Yes. Bro, saya pernah tahu, Bro pernah menulis buku, ya kan? Iya. Wah, saya tuh kagum-kagum juga loh. Saya kalau disuruh menuliskan yang ada di otak ke buku tuh, wah luar biasa. Tapi Bro pernah menulis buku, wah perlu belajar nih ya. Kisah inspirasi sukses ya. Ternyata kan Bro dulu juga orangnya negatif ya. Dan pernah dibully. Betul ya? Betul. Terus ceritanya gimana akhirnya bisa turning into positif? Ini pasti ada tipsnya dong di situ. Ya, saya lahir itu memang sejak kecil dalam kondisi yang dibully, yang direndahkan, yang dihina, itu udah sering, Bu. Jadi memang karena saya lahir dalam tubuh yang sakit-sakitan, ketika kecil itu saya punya impian mau jadi orang top. Saya ingin jadi pengen jadi orang terkenal, dikenal maksudnya. Bukan terkenal sampai bagaimana, tapi setidaknya dikenal orang. Ketika itu teman-teman saya, ada saudara saya mengatakan kamu gila. Dan itu nggak mungkin. Dan sekarang kejadian. masih sedang tahap proses. Memang sebelum lanjut saya kasih tahu teman-teman yang hadir di sini ya. Saya lihat mulai banyak sekali teman-teman yang hadir di sini kasih saya tahu benar-benar anak kita tuh biarkanlah mereka bermimpi. Buktinya Bro Fedi bermimpi jadi dikenal, sekarang sangat terkenal. Oke, lanjut Bro, sorry kepotong. Jadi saya suka tidur di karung. Ketika itu papa punya usaha tekstil, bahan-bahan tekstil dimasukin ke karung, saya tiduran di karung. Saya tidur, saya bermimpi, saya mau main film suatu ketika, saya pengen main film, saya pengen tampil di panggung. Itu adalah pikiran saya. Saya nggak kepikir menjadi MC. Saya berpikir, saya mau main film, saya mau foto sama artis, karena saya suka. Saya mau foto sama artis. Sekarang jadi artis. Proses, Bu. Oke. Tetapi ketika saya mengutarakan itu, banyak orang menganggap saya gila. Orang-orang, kamu nggak mungkin gila. Jadi kemanapun saya pergi, diledekin, gila. Jadi gila, tidak mungkin, orang bodoh, kata-kata kasar itu terus mengalamat kepada saya. Dan mulailah saya dikendalikan oleh pikiran negatif dan kata-kata negatif. Menjadi pesimis, menjadi bahwa bener ya, saya ini bukan apa-apa, saya ini nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena saya dikendalikan oleh kata-kata yang negatif. Saya dikendalikan oleh orang yang mengendalikan saya melalui kata-kata itu. Timbullah Freddy Su, nggak berani melihat orang, malu melihat orang. Kalau pulang sekolah di kamar, nggak berani keluar. Masa depan saya entah bagaimana. Seperti itu, Bu, awalnya, Bu. Dan akhirnya saya pergi ke Taiwan, Taipei. Itu untuk sekolah. Itu masih pesimis. Masih pesimis. Oh, itu masih tuh ya? Masih. Setelah 3 tahun di luar, saya capek juga. Ke dunia di Taiwan itu begitu luar maju negaranya. Dan orang-orangnya begitu maju, saya mulai terbuka pikiran saya satu demi satu. Mau sampai kapan saya begini? Mau sampai kapan saya pesimis? Masa depan saya akan hancur seperti ini. Akhirnya saya, ketika jalan itu buntu, saya putar arah, Bu. Seperti bawa mobil. Kalau jalan ini sudah buntu, saya harus putar arah. Nah, kalau masa depan saya sudah seperti ini terus, saya harus putar arah. Akhirnya saya mulai mendobrak satu persatu, mental blok saya bongkar satu persatu. Saya mulai berani lagi. Apa yang Bro lakukan? Saya belajar dari orang-orang yang tentunya lebih tinggi levelnya dari saya. Kesuksesannya. Saya lihat cara dia bicara. Cara dia pakaian, cara dia, buku-buku banyak saya baca. Pulang dari Taiwan, Indonesia, ikut seminar-seminar motivasi. Dulu nggak kayak sekarang, ada internet begitu luar biasa. Dulu saya beli buku di toko buku, saya baca, dengar kaset. Masih zaman kaset, Bu, bukan zaman CD ya. Dengar kaset. Generasi kaset. Iya, lalu
ikut seminar-seminar dari satu A ke tempat seminar ke tempat B, itulah yang akhirnya pelan-pelan membongkar, dan juga tekad yang paling penting. Buku itu kalau kita baca, tekad. Percuma, ikut seminar percuma, baca buku percuma, kalau sendiri nggak mau berubah. Dibuka dulu pintunya. Seperti itu. Great. Jadi kalau baca, kalau nggak ada tekad mengaplikasi, ya sama aja dengan nol. Ya, betul ya sekali. Bro ya? Oke. Ya. Nah sebelum kita lanjut, teman-teman banyak sekali saya lihat hadir di sini. Oke, teman-teman, ya banyak yang bilang, iya benar harus membiarkan anak-anak bermimpi dan sebagainya. Saya yakin kurang dari setengah jam ini udah belajar banyak sekali dari Bro Freddy Su ya. Nah, boleh nggak teman-teman tuh share, ayo mulai, masih bisa waktu, jangan khawatir. Ya, Freddy Su salah satu buku yang dibaca ya, kan tadi tipsnya membaca buku ya. Teman-teman boleh, sekarang ada waktu ya, kita masih akan lanjut ya, masih ada waktu beberapa lama lagi untuk sharing, dan pasti masih banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari Bro Freddy. Tapi boleh teman-teman di situ, oke, masih bisa tuh send ke teman-teman kalian yang belum hadir ke sini supaya mereka ikut juga dan dapatkan ilmu dari seseorang yang bayangkan dulunya negatif, dulunya dibully, dulunya tidak percaya diri, pokoknya dulunya secara mental blocknya tuh parah, tapi hari ini menjadi profesional, penyiar radio, MC, public speaking, artis, dan sebagainya gitu ya. Nah, pasti banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Jadi teman-teman sekarang ayo share ke teman-teman untuk ikut hadir ke sini ya. Oke, saya lanjut lagi sama Bro ya. Bro, kan selain sebagai penyiar radio, Bro kan juga MC yang profesional, yang kondang nih. Saya aja udah lihat beberapa kali loh. By the way, saya hadir di beberapa event. Saya hadir di beberapa event, itu Bro yang jadi MC-nya loh. Even ternyata waktu kita kenal pertama kali, saya tuh nggak sadar kalau saya pernah hadir di event sebelumnya. Itu Bro itu yang MC, teman saya bilang, loh lu nggak inget waktu itu kita ikut acara itu nih Bro Freddy nih MC-nya. Oh wow ternyata nih MC kondang. Nah Bro boleh sharing. Kan Bro kan dulunya negatif, nggak percaya diri, dibully, diremahkan gitu ya. Padahal kalau jadi MC profesional, apalagi di panggung besar. How you do that? Sebenarnya pertama kali MC, saya memang nggak pede. Tetapi kita butuh mentor, kita butuh orang yang mendukung kita untuk maju. Oke, saya catat ya. Saya catat dikit ya, potong dikit. Saya catat, teman-teman semua di sini butuh mentor. Yes, kita butuh mentor. Ketika itu koko saya memberikan apresiasi untuk maju untuk pertama kali jadi MC. Ibu tahu pertama kali jadi MC seperti apa? Saya dicaci maki oleh idola saya. Idola. Really? Yes. Jadi saya mengidolakan satu orang ketika itu, dan dia hadir di acara itu untuk meliput acara saya di Jakarta Utara. Dan ketika selesai acara itu, saya menghampiri dia bahwa saya adalah penggemar kamu. Saya sangat suka dengan kamu, apresiasi kamu. Dan dia bertanya kepada saya, kamu siapa? Saya Freddy Su. Oh, ternyata kamu Freddy Su. Jadi saya ditunjuk kunjuk mukanya, Bu. Kamu tuh jelek MC-nya. Kamu tuh penyiar radio yang bodoh, yang bla-bla di... Saya seketika itu seperti saya dibanting dari jet coaster, Bu. Bang! Pertama kali. Seperti... Pertama kali pula. Yes. Dan saya hanya bisa melongok. Dan saya bilang, iya, terima kasih. Yes. Anda bayangkan, itu belum habis, jadi masih ada pertengahan acara, saya ingat itu. Akhirnya saya harus melalui perjuangan begitu berat, bagaimana dicaci maki ketika dengan seorang idola loh, Bu. Saya mengidolakan dia dan dia mencaci maki saya. Aduh, akhirnya, tapi setelah itu justru saya berterima kasih kepada beliau, karena emas itu tidak akan indah kalau tidak ditempa. Emas itu tidak akan berharga kalau tidak dipoles, Bu. Attitude ini. Justru kata-kata dia itu menjadi motivasi buat saya bahwa bukan menjadi dendam, tapi menjadi motivasi. Terima kasih, kamu berikan saya vitamin. Walaupun vitaminnya tajam, pahit, tapi itu berguna buat saya. Wow. Tapi kan gini, Bro, kalau tadi cerita bahwa dulunya itu kan dibully, down, apa dan sebagainya kan bangkit. Oke, lalu menjadi penyiar radio. Penyiar radio itu kan hadapannya sama mic, tidak ada orang hidupnya gitu kan?
Iya, Lalu jadi MC itu kan berbeda. MC itu kan semuanya orang. Kalau orang tampangnya tuh bengong, ya kan kita bisa terpengaruh juga ya. Kalau semua iya, tepuk tangan sih kita mah happy kalau jadi MC ya. Nah, tapi kan berarti dulunya punya proses dari negatif menjadi positif, terus sekarang karena dibeginikan, itu pasti iya, dulunya punya pengalaman itu membantu lah ya, iya, iya. mengatasi momen saat itu ya. Luar biasa. Wow, jadi memang butuh proses seperti itu ya, jangan down gitu ya. Betul, Bu. Jadi tidak hanya di MC, di radio pun sama. Saya diteleponin oleh pendengar, salah satu ya, nggak semuanya ya. Dimaki, Hmm. dimarahin bahwa Mandarin kamu jelek, siarannya nggak pantas, lebih baik kamu Alamak, nggak usah jadi penyiar. Itu memang menjadi makanan sehari-hari. really? Ada yang Yes, begitu? yes. Ada. Dan memang diteleponin, disuruh keluar dan sebagainya banyak. Tetapi memang ya mau dikata apa? Sedih pasti sedih. Pasti ada rasa yang memang kurang nyaman kalau saya bilang. Oke. Ya. Wow, tempaannya luar biasa ya. Yes, yes. Wow, teman-teman di sini kita belajar kan. Tadi kan saya bilang tuh teman-teman, ayo kalian masih punya waktu untuk share ke teman-teman kalian yang belum hadir. Di bawah ada tombol kan, menu kan, kalian bisa catat. Hari ini kita berbicara dengan seorang bro yang luar biasa, yaitu Freddy Sucakrawala. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh kisah-kisah profesionalnya dan sebagainya, itu bisa ke Instagram Freddy Sucakrawala. Tuh banyak sekali yang kita bisa pelajari seseorang dari zero, from zero to hero juga ya. Nah, jadi teman-teman masih punya kesempatan nih. Saya lihat banyak yang hadir di sini, banyak yang memberikan komen. Ya, ada Mirna, ada Vica, ada Helen. Kalian punya kesempatan. Saya saya tos dulu Hai. ya buat yang baru Halo hadir. semuanya. Ada Pak Ek, Ya, tuh, ada Pak E ya. Edwin ya, ada Leo, Ya. Brother. Nah, Banyak ayo sekali. di-share ke Yes. semua teman-teman di situ, ya. Di bawah kan ada menu buat share tuh ke teman-teman Pak supaya pada hadir Matias. ke sini. Oh ya, Pak Iya. Matias, ya welcome semuanya. Dan tadi Bro Freddy juga mengatakan bahwa ya itu meskipun rasanya seperti cabe pada saat dibilang bahwa MC-nya nggak bagus, Mandarinnya nggak bagus dan sebagainya, Iya. tapi ternyata itu adalah titik tolak untuk kebangkitan besar buat kita loh. Betul ya, Ya, Bro tapi ya? gini Bu, saya melihat bahwa persentase yang mendukung seberapa banyak. Ternyata persentase yang Oke. mendukung itu begitu banyak, begitu luar biasa. Ya. Di atas Oke. 90%. Saya tidak boleh mengecewakan yang mendukung saya. Setuju. Jadi yang minimal itu, yang kritik adalah bagian untuk kita merubah diri, memperbaiki diri. Tetapi yang untuk Setuju. mendukung kita, yang 90% itu, jangan jadikan kita sebagai orang yang sombong. Tetapi justru memberikan Oke. apresiasi yang lebih lagi. Berikan yang lebih lagi, Ya. karena kita mendapat dukungan yang begitu luar biasa. Contohnya, dari Ibu Floren dukung saya, dari Pak Onggi yang hebat dukung saya, teman-teman Value Your Life dukung saya, itu kan luar biasa, Bu. Vitamin yang luar biasa. Betul ya. Jadi fokus pada dukungan. Jadi kritikan itu dilihat sebagai media untuk kita bertumbuh ya. Bro, satu lagi, saya kan suka ngelihat sosial medianya Bro juga gitu ya. Ya. Terakhir ini baru-baru ini kan saya juga lihat ada satu lagu ya, lagu Asa untuk Indonesia ya. Iya, betul, betul. Nah, itu kan saya lihat Bro itu mendukung kegiatan ini. Boleh nggak awalnya bagaimana sih? Kan karena ini kan lagu ini dibuat dalam kondisi Ya. untuk ya kita perjuangan melawan corona ya, perjuangan untuk Betul, menang atas corona lah ya. Ya, Nah, ya. jadi Asa untuk Indonesia, boleh cerita sedikit, Bro? Jadi awalnya kenapa saya ikut dalam Asa untuk Indonesia, lagu ini yang menjadi lagu yang memberikan motivasi yang luar biasa, sempat viral ya. Saya prihatin dengan kondisi negara ini, Bu. Terkena pandemi corona. Tetapi saya bisa berbuat apa? Saya bukan dokter yang bisa menyembuhkan. Tetapi saya bisa memilih dengan bidang saya, memberikan ikut bagian, memberikan motivasi dukungan kepada negara ini. Kepada bangsa ini, kepada orang banyak. Melalui apa? Melalui bidang saya. Melalui kebaikan disiarkan, melalui lagu-lagu. Akhirnya saya menghubungi kawan saya yang bernama Icun, dia adalah produser dan pencipta lagu. Saya bilang, ini adalah kondisi bangsa sedang seperti ini. Kita punya bidang yang sama. Kita bisa memberikan motivasi. Kita bukan dokter yang bisa menyembuhkan, yang bisa kasih orang obat. Tetapi kita bisa kasih orang obat melalui lagu. Kita bisa kasih orang obat melalui lagu Asa untuk Indonesia, bahwa Indonesia masih punya asa, punya harapan.
Harapan. Akhirnya saya bersama Icun, teman saya berdua, mengumpulkan beberapa public figure. Kenapa public figure? Agar endorse-nya lebih kuat lagi. Saya ajak kawan-kawan, dari artis, ada petinju, ada penari, ada motivator, ada mantan pejabat, dan sebagainya. Mereka satu tujuan tanpa dibayar, tapi bersumbangsi untuk memberikan semangat melalui negeri ini. Di masa pandemi Corona. Seperti itu, Bu. Jadi ini adalah ide awal saya, karena ingin menjadi bagian. Jangan bertanya kepada negara apa yang bisa diberikan oleh negara kepada kita. Tapi tanyalah apa yang bisa kita berikan kepada negara. Yes, John F. Kennedy ya. Dan itu dan itu benar-benar powerful sekarang. Kayaknya itu adalah ungkapan klasik ya, akan hidup selamanya. Ungkapan itu tuh ungkapan yang paling tepat tuh ya. Menarik sekali. Ya, jadi memang benar-benar yang saya di awal bilang, passion Bro untuk menyebarkan positif itu memang kuat sekali ya. Nah, Bro, terus baru kapan ya? Mungkin satu hari, ya beberapa hari yang lalu, saya juga lihat Bro sangat antusias mendukung gerakan We Are One. Ya, We Are One. Save lives from COVID-19, consume and share only positive. Ya, saya kan lihat Bro tuh antusias banget nih mendukung ini. Boleh cerita nih Bro, kenapa? Pasti ada alasannya nih. Di saat dunia ini begitu bertaburan berita negatif di media sosial, di saat bahwa kita dipenuhi oleh aura-aura negatif, muncul gerakan yang begitu luar biasa. Gerakan mengenai We Are One. Saya melihat siapa yang menggagas ini. Ternyata ada satu sosok yang luar biasa, inspirator dunia. Salah satu mentor kehidupan saya adalah Bapak Onggi Hianata. Bapak Onggi Hianata, penulis buku yang luar biasa, spektakuler ini. Saya pernah ikut Saya pernah ikut bootcamp beliau, itu luar biasa. Belum pernah ada di dunia. Bagaimana orang dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk ikut bagaimana menjadi bengkel hati, Bu. Hati yang rusak diperbaiki di dalam bengkel hati. Yes. Istilah yang bagus nih. Ini adalah Pak Onggi Hianata. Wow, luar biasa. Apapun yang beliau kerjakan menjadi inspirasi dunia, termasuk buat saya. Ini harus di-share, harus ikut. Kita memilih mengkonsumsi dan men-share berita-berita positif daripada memilih untuk men-share berita-berita negatif. Jari ini bahaya, Bu. Jari ini bahaya. Kita pencet share negatif itu bahaya, Bu. Jadi kenapa di saat memilih ini, kenapa nggak pilih yang baik? Akhirnya saya luar biasa sekali dengan semangat dari Pak Onggi, saya harus menjadi bagian dari ini. Sayang kalau sampai dilewatkan. Bayangkan, Bu, 218 negara, banyak benua, dan juga tentunya ada 3.700 orang dalam 10 hari. Tentunya saya ingin menjadi bagian dari ini. Pak Onggi luar biasa. Jadi program We Are One. Jadi saya lihat kan Bro juga ikut menyebarkan, terus ngajak teman-teman Bro juga ya ikut ya. Kalau nggak salah tadi yang diajak untuk bikin film Asa Indonesia itu Icun ya? Ada Icun, produsernya, ada Tere, dan juga ada influencer terkenal, Caroline Dewi. Ya, saya lihat Bro kan juga ngajak teman-teman yang lain juga ikut juga ya gerakan ini, We Are One ini ya. Yes. Jadi ada beberapa teman-teman lagi yang bergabung. Ada banyak teman lagi yang bergabung. Benar-benar attract like, kita bersama-sama. Kalau gerakan itu positif memang harus saling mendukung, betul ya. Saya lihat juga kalau nggak salah waktu itu Pak Onggi kan juga ada ya mendukung dari Asa. Kita memang semuanya harus saling mendukung. Jadi yang positif-positif ini memang harus menjadi kekuatan positif yang lebih besar. Setuju ya Bro ya? Setuju sekali, Bu Koren. Setuju sekali. Ya. By the way, boleh sharing sedikit lagi, apa pembelajaran besar untuk Bro di masa pandemik ini? Banyak, saya rasa tidak hanya saya ya Bu ya, tapi saya kembali kepada saya bahwa mungkin selama ini saya pergi pagi pulang malam. Sibukan saya sebagai seorang entertainment, tetapi di masa pandemi Corona ini saya banyak waktu bersama keluarga. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Di sisi lain kita tidak bisa melihat hal yang negatif, tapi kita lihatlah hikmahnya apa, pembelajarannya apa. Kalau kita hanya berkutat pada corona, lalu sepi dan sebagainya, kita akan semakin larut ke dalam kesedihan itu. Tapi saya melihat bahwa ada pelangi yang indah, ada warna-warni yang indah. Akhirnya bisa berkumpul dengan satu keluarga itu luar biasa. Lalu bisa beribadah dengan keluarga itu yang belum pernah dilakukan selama ini. Beribadah bareng. Lalu otak ini juga harus gerak, Bu. Jadi gini, Bu,
Corona itu singkatannya adalah kondisi orang-orang merana. Corona. Corona, kondisi orang-orang merana. Maka itu, aduh, kayaknya jagoan membuat singkatan nih. Jadi corona itu kan kondisi orang-orang merana. Makanya kita harus PSBB. PSBB adalah P yang pertama. P pertama adalah positif. Harus positif. Yes, harus positif. Karena ini akan pasti berlalu. S adalah semangat. Semangat. Jadi semangat ini harus gerak terus, gerak otak berpikir. Kalau job saya sepi ini, bagaimana caranya untuk mendapatkan yang lain? Karena kehidupan kan berlangsung terus kan. Oke. Yes. Jadi yang positif, yang S adalah semangat, yang BB adalah berbuat baik. Berbuat baik. Jadi berbuat baik ini yang punya materi silakan bantu orang yang kurang, yang bisa memberikan melalui berbuat baik itu banyak, mengenai share. We are one. Salah satu adalah berbuat baik. Men-share dan mengkonsumsi berita positif. Jadi corona, kondisi orang-orang merana harus kita jawab dengan PSBB. Positif, semangat, berbuat baik. Hai teman-teman, keren kan singkatannya? Jangan ngomongin corona melulu loh. Ini pesan dari Bro Freddy nih. Kalau ngomongin corona melulu itu nanti dari kondisi orang merana. Ayo, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi ganti dengan PSBB, positif, semangat, berbuat baik. Saya nggak bisa ketik di situ. Ayo teman-teman, bantu ketik di bawah supaya teman-teman yang lain bisa ingat PSBB itu adalah positif, semangat, dan berbuat baik. Positif aja nggak cukup loh, semangat aja nggak cukup loh. Ya kan kita positif tapi di rumah nggak berbuat apa-apa nggak cukup ternyata. Semangat dan positif ya. Biasanya kawan ya. Itu nggak cukup loh, tetapi harus ada BB-nya, yaitu berbuat baik. Nah, ini pesannya penting banget nih, lengkap nih. Jadi tambah lagi, sebenarnya, tambah lagi boleh? Tambah lagi. Mau banget saya kalau tambah lagi. Di saat kondisi corona ini kan banyak orang menjaga kesehatan. Salah satunya dengan vitamin C kan. Makanya vitamin C itu begitu laris manis. Tapi vitamin C itu perlu. Mahal lagi ya? Iya, mahal lagi. Vitamin C itu perlu, tetapi ada lagi yang diperlu lagi, Bu. Vitamin mental, Bu. Jadi diisi dengan nutrisi yang positif. Karena kalau vitamin C saja tidak ditunjang dengan vitamin mental, sayang sekali, Bu Floren. Jadi ada vitamin mental juga di sini. Vitamin mental, betul banget ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini, aduh saya nggak bisa menyapa satu persatu, banyak banget ya. Aduh keren, ada yang bilang ready to learn, terus Ali Bliss, ada terus ada siang-siang bermanfaat. Jadi halo, welcome everybody. Luar biasa, Bro Freddy. Tetap semangat. Terima kasih sharingnya. Terima kasih. Kalau lihat dari awal, nanti by the way, buat teman-teman yang miss ini, nanti tetap bisa lihat lagi di IGTV ya. IGTV dari akun saya, Floren Kasih. Karena ini banyak sekali berita dalam setengah jam lebih ini kita belajar banyak banget dari seorang Bro Freddy mengenai tips untuk stay positif ya. Jadi sebenarnya saya yang belajar dari Bu Floren loh, Bu. Waduh, kita semua saling belajar lah ya. So Bro, kalau ada teman-teman yang mau drop pertanyaan boleh lu ya. Cuman memang karena saking saya perhatikan Bro Freddy bicara, saya mungkin akan terlewat. Jadi semoga saya bisa membaca berita pertanyaan kalau ada pertanyaan ya. By the way, nggak terasa loh bro, kita ngobrol udah 45 menit loh. Oh, wow. Iya, nggak berasa ya, ngobrol ringan. Tapi memang dapat ilmu banyak lah ya, yang tadi ya. Positif, semangat, berbuat baik. Ingat teman-teman yang berbuat baik, dan tambah vitamin. Boleh vitamin C, boleh diminum, tetapi vitamin mental sangat penting. Nah, itu pesan dari Bro Freddy. By the way, Bro, untuk acara We Are One, itu kan nanti malam nih, kita mau launching videonya. Itu 218 negara dan teritori. Dan 3.700 ya partisipan yang ikut serta. Hautang,
Haupang. Haupang, ya. Ya. Ini adalah kerjasama dari semua teman-teman yang tadi Bro Freddy bilang bahwa Ya. hati yang positif, attract yang positif, akhirnya tercipta connect, terkumpullah segitu Ya. banyak orang yang berpartisipasi. So nanti malam adalah acara launchingnya kita, ya. Teman-teman yang kalau kemarin-kemarin waktu pengumpulan foto tidak sempat ikut, sederhana. Saya cerita sedikit ke teman-teman yang hadir ya, Bro, ya. Ya, silakan. Okay. Jadi dari teman-teman buat teman-teman yang belum ikut, cara ikutnya sederhana sekali. Kalian juga bisa ke akun sosialnya Bro Freddy ya di Facebook ya Freddy Su ya kalau di Facebook ya, di Instagram adalah Freddy Su Cakrawala. Kalian juga bisa lihat ya seperti ini gitu ya. Bro Freddy kan ada pasang ambil kertas seperti ini ya. Saya tadi udah buatkan dulu nih. Ya, ambil kertas. Mau di print yang bagus kayak begini boleh. Mau ditulis tangan kayak begini juga boleh, ya. Oke, jadi teman-teman, supaya yang print, supaya lebih gampang lihat aja, ya. Kalau nggak nanti ke nyontek aja Bro Freddy. Ya, nyontek Bro Freddy juga boleh. Lihat di sosial medianya, ya. Nah, ya, jadi ada di sini We Are One, ya. Save lives from COVID-19. Ya, terus consume and share only positive news. Kalau kalian, apalagi kalau bukan dari Indonesia, kalian mau tambahkan kota dan negara boleh, nggak nambah juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah ya seperti ini, ya. Jadi intinya adalah seperti ini. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya, We Are One, Save Life ini. Dan kalau mau tahu lebih detail dan sebagainya juga bisa melihat ke sini, ya. YouTube-nya nanti di The O Channel, terus www. Kebalik ya? Dibalik ya. Oh, karena saya mungkin ini kan from ini ya. Jadi saya ini aja bacakan aja ya. We Are One .social bukan .com ya, tapi .social. Ya, itu bisa lihat juga di website ini. Ya, dan di website itu tentang kenapa sih visi misi, padahal ini bukan pekerjaan satu organisasi atau apa, ini sebenarnya adalah kumpulan dari teman-teman yang punya visi yang sama, tapi karena banyak sekali orang bertanya, apa sih We Are One, We Are One, We Are One, jadi dibuatkanlah website supaya semua punya sumber berita yang sama, karena ini kan mendunia, semua 218 negara gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ikutan challenge buat kita sama-sama seru positif, ya, tulisan seperti ini, pajang fotonya, dan share di sosial media untuk everybody know kalau kita semuanya tuh maunya consume and share only yang positif. Bisa ya teman-teman ya? Nah, saya kan karena dengar saya juga, Bro Freddy juga banyak bercerita kepada teman-teman, saya lihat teman-temannya Bro Freddy juga banyak yang ikut terserta melakukan ini juga gitu kan? Yes, ya. Ya. Ya, so ada pertanyaan nggak ya? Saya kok ya sampai lupa melihat kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Kayaknya sih semuanya udah teremes-emes dengan pelajaran yang didapatkan dari sharingnya ini ya. Oke, so basically ini adalah sharing singkat, ngobrol singkat dengan Bro Freddy ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan ya, nanti saya akan minta tolong untuk melihat ya. Tapi sharing singkat ya. Intinya nanti malam kita akan ada launching untuk video finalnya ya, bagaimana memasukkan 3.700 foto ke dalam satu video ya, nanti jam 8.30 malam jam Jakarta ya, 8.30 malam di YouTube channel DO Channel. D-nya ya, D-nya adalah DE ya, DEO Channel ya, di YouTube-nya DO Channel. Jangan pergi ke O Channel-nya TV lu ya, karena saya punya satu teman dia pergi ke O Channel, kok jualan ya, jualan jam, lucu banget kan. Ternyata ya ada orang yang connect-nya langsung ke TV, ada sebagian orang connect-nya kan langsung YouTube gitu. Oke, so Bro, terakhir ya, sebelum kita tutup, kayaknya sih semuanya masih teremes-emes dengan Bro punya sharing nih ya. Sudah nggak ada pertanyaan ya, semuanya sudah mau meresap karena banyaknya ilmu. Sebelum kita tutup, ada mau pesan apa lagi buat teman-teman yang hadir di sini? Ya, sebelum saya tutup, saya mau terima kasih dulu kepada Bu Floren yang mendukung saya, semua teman-teman yang ikut dalam Instagram ini, semuanya tidak bisa sebutkan satu persatu, termasuk mentor hidup saya, Pak Onggi Hirata, terima kasih. Saya menutup dengan poin begini, Bu. Tidak semua orang dapat melakukan hal-hal yang besar.
tetapi kita mampu melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Jadi ini saya baca di buku yang luar biasa, Value Your Life, di halaman 150 kalau nggak salah. Di sini di 150. Iya, Okay. ini buku yang hebat ini, Value Your Life. Jadi saya membaca itu, saya terkesan dengan tulisan, tidak semua orang dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita mampu melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Itu poin pertama. Yang kedua, saya tutup bahwa kita melihat kondisi seperti sekarang ini seperti tantangan, seperti kesulitan. Sebenarnya tantangan dan kesulitan ini menghasilkan ketekunan, menghasilkan endurance, daya tahan, menghasilkan karakter. Begitu kita berhasil melewati tantangan ini, maka kita akan menjadi orang yang naik levelnya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Corona ini memang membuat orang pusing, kondisi orang-orang merana. Tetapi ketika kita mampu mengalahkan rintangan ini, membuat kita punya endurance, daya tahan, mengasah daya tahan kita, ketekunan kita, karakter kita, maka kita akan naik level yang lebih tinggi, jenjang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Seperti itu. Setuju. Wow, closing message-nya pun very deep ya. Wow, luar biasa banget nih. Kita dapat hari ini, dapat banyak banget tips untuk stay positif di masa pandemi. Selalu berkumpul dengan orang positif dan yuk kita melakukan gerakan yang positif, consume and share only positif. Kita bersatu bersama-sama. We are one. Yes. We are one. Okay, so we are one. Setuju ya? Okay, so thank you semua untuk teman-teman yang hadir di sini, ikut bersama ngobrol santai saya, Floren Kasih, dengan Bro Freddy Su, yang dikenal Bro Freddy Su Cakrawala. Kalau ke IG-nya Bro Freddy itu Freddy Su Cakrawala ya. Jadi makanya identik tuh dengan Cakrawala ya. Jadi silakan kita berteman di sosial media juga. Kalau teman-teman ada yang kita tidak bisa bertemu muka, kita bisa berkawan di sosial media. So, itu sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan nanti malam pukul 8.30 jam Jakarta, yuk sama-sama kita hadir ya. Hadir itu berarti di rumah masing-masing, di YouTube channel DO Channel, ya, untuk acara launching video yang menyatukan 218 negara, 3.700 yang masuk ke dalam video, tetapi ada ribuan, puluhan ribu orang di luar yang mendukung dengan gerakan yang sama. Walaupun tidak ada di video, tidak masalah, yang penting vibrationnya sama. So, see you tonight juga Bro Freddy, dan see you juga teman-teman yang hadir di sini di talk show hari ini. Oke, nanti malam harus ikut dan ambil waktu, masih ada beberapa jam ke